Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses. Proses yang terjadi pada zat, yang terjadi pada diri manusia, yang terjadi pada langit dan bumi, itulah yang disebut proses yang benar, kebenaran.
Ya, prosesnya itu benar. Ya, tidak ada yang salah. Ya. Proses itu diawali dari zat. Hubungan antara zat, hubungan antara benda, hubungan antara manusia. Ya. Hubungan itu menciptakan gejolak. Ya. Menciptakan gejolak, menciptakan proses di dalam hubungan itu. Proses itulah yang mendorong tumbuhnya sesuatu, terjadinya sesuatu di dalam hubungan itu. Sehingga dikatakan ya, dorongan untuk terjadinya sesuatu itu datang dari yang genap. Datang dari hubungan antara zat, benda, makhluk, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya, datang dari sana. Harus ada hubungan. Ya, hubungan antara zat harus ada. Hubungan antara benda seperti hubungan antara air dan api harus ada itu. Panas dan dingin. Hubungan antara manusia ya, dengan manusia. Hubungan antara benda-benda, bintang-bintang, hubungan harus ada. Ya, di dalam hubungan itu, ya, itu menciptakan gejolak, menciptakan proses yang mendorong terjadinya sesuatu, tumbuhnya sesuatu. Atau di dalam hubungan itu. Sehingga kita mengatakan tumbuhnya sesuatu itu bukan datang dari yang satu. Tapi datang dari yang genap. Datang dari yang banyak. Harus ada yang banyak, harus ada yang genap. Harus ada perbedaan. Ya. Di dalam perbedaan itu, dalam hubungan yang berbeda-beda, di situ tumbuhlah sesuatu yang baru, terjadilah sesuatu. Terus ada itu. Sehingga Al-Quran mengatakan demi malam yang 10, demi yang genap, demi yang ganjil. Itu. Bukankah itu sumpah orang-orang yang berilmu? Orang-orang yang berfikir. Itu. Jadi orang-orang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu dia tahu terjadinya sesuatu itu kalau ada hubungan antara zat yang berbeda, keadaan yang berbeda, ya. Di dalam perbedaan itu terjadilah sesuatu, tumbuhlah sesuatu. Itu orang-orang yang berilmu dia mengetahui. Kalau tidak ada hubungan tidak akan terjadi sesuatu. Ada. Ya. Jadi itu menjadi sumpah bagi orang berilmu. Itu seharusnya. Itu pegangan orang berilmu itu. Pegangan orang yang berilmu, yang yakin, yang beriman itu. Terus. Kan nampak.
Jadi tumbuhnya sesuatu, terjadinya sesuatu, itu didorong oleh yang genap. Hubungan antara zat yang berbeda. Di situ dorongannya itu. Ya, betul. Ya. Zat tunggal itu satu. Zat tunggal itu satu. Satu zat. Sebutir zat. Ha. Ya. Tetapi zat tunggal itu, di dalamnya itu ada perbedaan. Ada yang genap di dalamnya. Zat itu biasanya, zat itu kasar. Itu bagian luarnya kasar. Bagian dalamnya lembut. Itu dua. Yang berbeda itu. Zat itu satu, tetapi di dalamnya ada dua perbedaan. Ada yang berbeda pada zat yang satu itu. Itu. Contohnya saja di luar zat itu, kulit zat. Bagian kulitnya itu panas. Bagian dalam zat itu dingin. Nah, seperti itu. Itu kan dua ada. Ya. Perbedaan itulah yang menyebabkan zat tunggal itu, yang satu butir itu menjadi tumbuh hidup, berkembang. Itu yang mendorong. Itu dah. Seperti biji itu kan satu biji. Ya. Tetapi di dalamnya ada dua. Ada perbedaan. Nah, itu dia. Di dalam yang satu ada yang dua, ada yang genap. Allah itu yang mana? Allah itu ilmunya. Allah itu jalannya. Ilmu yang dipakai untuk mendorong pertumbuhan zat. Ilmu yang dipakai untuk mendorong pertumbuhan manusia. Itu. Ya. Nampak? Ya. Jadi datang dari Allah. Apa? Yang datang dari Allah itu rupa wajah. Seperti batu. Batu kita ukir, kita pahat. Jadi patung manusia. Memahatnya itu dengan ilmu. Batu dipahat dengan ilmu. Diukir dengan mempergunakan ilmu. Itu. Dengan ilmu batu dibentuk jadi patung. Patung manusia, patung binatang. Tuh, berwajah manusia, berwajah binatang. Wajah itu yang datang dari ilmu. Datang dari Allah. Itu yang datang dari Allah. Sementara batu itu bukan datang dari Allah. Batu itu datang dari zat tunggal. Itu. Zat tunggal itu satu. Tetapi di dalamnya ada dua keadaan. Dua kondisi genap. Perbedaan itu menimbulkan gejolak. Menimbulkan proses. Mendorong tumbuhnya zat baru. Mendorong tumbuhnya terciptanya batu. Itu. Itu dia. Terciptanya tanah, terciptanya makhluk. Itu mendorong. Sehingga saya mengatakan Allah itu tidak menciptakan tanah. Tetapi Allah membentuk tanah. Jadi batu. Seperti itu. Ya.
membentuk tanah jadi manusia, jadi binatang. Itu tidak. Allah tidak menciptakan tanah. Tanah itu tumbuh dari zat tunggal. Allah tidak menciptakan air, tidak menciptakan api, tidak menciptakan cahaya, tidak menciptakan nur. Itu. Tetapi Allah membentuk rupa. Menciptakan rupa wajah. Itu dia. Semuanya itu berawal dari zat tunggal. Kalau kita bertanya dari mana datangnya langit dan bumi, dari mana datangnya manusia, makhluk, itu datang dari zat tunggal. Itu bukan datang dari Allah. Yang datang dari Allah apa? Bentuk rupa, wajah. Itu yang datang dari Allah. Itu sehingga saya mengatakan Allah itu ilmu. Jalan yang dipakai untuk membentuk wajah manusia sampai sempurna. Ilmu yang dipakai untuk membentuk wajah manusia, rupa manusia sampai sempurna. Tuh. Jadi Allah itu dalam bentuk ilmu, dalam bentuk jalan, aturan, ketentuan, atau ketetapan. Itu dia. Berpegang kepada Allah artinya berpegang kepada aturan yang sudah ditetapkan. Berpegang kepada ukuran yang sudah ditetapkan. Menentang Allah artinya kita tidak mempergunakan aturan yang Dia berikan. Kita tidak berpegang kepada ketetapan yang Dia berikan. Kita ganti dengan aturan-aturan lain, buatan kita sendiri. Bukan aturan yang datang dari Allah. Itu namanya menentang. Banyak seperti itu. Itu hukumnya. Akan nampak. Jadi segala sesuatu datang dari zat tunggal. Zat tunggal sejenis tanah. Zat tunggal itu tumbuh berkembang, didorong oleh kondisi dirinya yang genap. Zat tunggal itu satu, tetapi di dalam dirinya ada dua. Ada panas, ada dingin. Ada yang kasar, ada yang halus. Itu kan dua tuh. Itu menciptakan gejolak. Hubungan yang berbeda itu, dua yang berbeda di dalam diri zat tunggal, hubungan itu menciptakan gejolak, proses. Itu mendorong tumbuhnya zat baru. Butiran-butiran zat baru. Makin lama makin banyak. Menggumpal menjadi sebesar bumi. Itu dia. Jadi dari tanah itu, zat tunggal itu berjenis tanah. Kalau kita olah tanah itu, dari tanah keluar panas. Semakin panas, maka terciptalah api. Semakin nyala api itu, maka tumbuhlah cahaya di situ. Terpancarlah cahaya. Itu batasnya. Nampak? Di dalam tanah ada dingin. Semakin dingin, maka dia membeku. Jadilah air. Itu dia.
Dengan air itu, ya, tumbuhlah ketenangan. Tuh, benar. Jadi semua itu datang dari tanah. Ya, barang tumbuh itu. Itu api itu tumbuhnya dari tanah. Ya, cahaya itu tumbuhnya dari mana? Tumbuh dari api. Itu kan ada tahap demi tahap, ya. Ya, segala sesuatu itu keluar dari sumber-sumbernya. Segala sesuatu keluar dari sumber. Nah, sumber pertama itu tanah. Itu zat tunggal itu tanah. Itu sumber pertama. Ada. Ya, zat tunggal itu tumbuh. Selama dia tumbuh, selama itu ilmu dipakai untuk menumbuhkannya, untuk membentuknya. Sehingga tanah itu terbentuk menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi binatang, menjadi manusia. Selama tanah itu tumbuh, selama zat tumbuh. Itu dah. Kenapa? Ya. Nah, jadi Allah itu ilmu, alat pencetak. Ya. Tanah dicetak jadi manusia, jadi binatang, jadi tumbuh-tumbuhan, macam-macam. Ya, itu alat pencetak Allah itu. Nah, tanah itu sendiri datang dari zat tunggal. Ya. Itu kalau kita kaji lebih dalam, ya, zat tunggal itu dia mengikuti jalannya, mengikuti fitrahnya, ilmunya. Ilmunya itu Allah itu. Atau fitrah zat tunggal itu Allah itu sendiri. Itu dia, ilmu itu sendiri. Itu sama artinya zat itu berpegang kepada ilmu, berpegang kepada Allah, sama seperti itu. Zat itu bertuhankan kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah atau kepada ilmu, sama seperti itu. Zat seluas langit dan bumi, apakah yang sudah dibentuk jadi makhluk, jadi benda-benda atau belum? Semuanya itu tunduk mengikuti Allah, mengikuti ilmu. Karena itu fitrahnya. Nah, jadi berdasarkan hukum fitrah langit dan bumi itu Allah itu sendiri. Fitrah zat tunggal itu Allah itu. Allah itu jalannya, ilmu yang dia pakai. Jalannya itu Allah itu. Sehingga saya mengatakan, ya, zat tunggal itu di dalam dirinya itu mengandung ilmu. Ilmu itulah yang disebut Allah. Itu ya. Jadi Allah itu ada ilmu zat tunggal. Ilmu itu sendiri. Itu dia. Dan zat tunggal berpegang kepada ilmunya. Zat tunggal berpegang teguh kepada ilmunya sendiri, kepada jalannya sendiri, kepada fitrahnya sendiri. Artinya dia bertuhankan kepada ilmunya sendiri. Ya. Kepada fitrahnya sendiri, bertuhankan kepada Allah. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, jadi kita tunduk kepada Allah, bukan tunduk pada zat tunggal. Kita tunduk pada Allah, pada aturan, pada ilmu. Bukan tunduk pada patung, pada manusia, pada sapi, ya, kepada matahari, kepada Nabi Isa, bukan. Tapi kita tunduk kepada ilmu, kepada Allah, kepada jalan, kepada fitrah itu. Itulah yang dijadikan pegangan atau yang dijadikan Tuhan. Nah, itu dia. Itu berlaku bagi semua makhluk. Gitu.
berlaku bagi bangsa malaikat, jin dan manusia seluruhnya. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi tunduk sujud kepada Allah. Itu harus dipahami dah. Itu dia. Nah, jadi barang tumbuh. Segala sesuatu tumbuh dari zat tunggal. Selama dia tumbuh, selama itu dia dibentuk dengan ilmu. Ilmu membentuknya, Allah membentuknya selama dia tumbuh. Nah, sehingga terciptalah manusia. Nah, terciptalah manusia, tercipta binatang, semuanya tercipta. Selama dia tumbuh. Nah, jadi kita harus tahu perbedaan-perbedaan itu ya. Harus mengetahui perbedaan-perbedaan itu. Urusan itu dikembalikan kepada ilmu, kepada Allah. Urusan zat, urusan manusia, urusan benda-benda, urusan binatang, semua urusan di langit dan di bumi itu dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada ilmunya. Nah, ilmu itu dipegang oleh zat tunggal. Apabila zat tunggal mengikuti ilmunya, apabila zat tunggal mengikuti ilmunya, jalannya, maka ilmu yang dipakai oleh zat tunggal itu bekerja untuk mengangkat diri zat tunggal, untuk menegakkan diri zat tunggal, untuk menyempurnakan diri zat tunggal, menjadi manusia sempurna. Itu kan sudah jelas arahannya deh. Apabila zat tunggal mempergunakan ilmunya, ilmu itu Allah. Itu artinya apa? Ilmu itu atau Allah itu bekerja seluas langit dan bumi, mengendalikan langit dan bumi, mengendalikan makhluk, mengendalikan manusia, dipakai untuk menyempurnakan zat tunggal. Itu dia. Itu artinya makhluk seluas langit dan bumi, manusia, siapa saja yang ada di langit dan di bumi, setiap perjalanannya, setiap pergerakannya, setiap kehidupannya itu berfungsi untuk menyempurnakan zat tunggal. Bekerja untuk menyempurnakan zat tunggal. Itu. Arahnya ke sana. Itu ikatan-ikatannya. Akan nampak itu. Saya mengatakan zat tunggal itu manusia. Manusia dan ukuran satu titik zat. Itu dia. Zat tunggal itu adalah seorang manusia laki-laki. Di dalam ukuran setitik zat. Kemudian dia ingin dirinya itu disempurnakan. Apabila zat tunggal itu disempurnakan, maka dia menjadi manusia nyata. Arahnya ke sana. Itu dia. Zat tunggal itu adalah manusia laki-laki dalam ukuran satu titik zat. Dia punya ilmu. Ilmu itu melekat di badannya. Atau disebut fitrah. Dia ikuti fitrahnya, dia ikuti ilmunya.
ilmunya itu bekerja untuk menyatakan dirinya. Atau ilmunya bekerja untuk mengangkat dirinya, mewujudkan dirinya menjadi manusia nyata. Turun sebagai manusia nyata. Ilmu itu Allah itu. Jadi Allah itu bekerja menyempurnakan langit dan bumi, menyempurnakan kehidupan manusia, mengatur kehidupan manusia untuk mendorong pertumbuhan zat tunggal menjadi manusia sempurna. Arahannya ke sana. Sehingga Al-Quran mengatakan, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Itu dia. Ya. Jadi langit dan bumi, seluruh makhluknya yang ada di langit dan bumi, itu bekerja untuk siapa? Itu untuk zat tunggal. Itu dia. Bekerja untuk zat tunggal. Ya. Zat tunggal itu manusia. Ya. Apabila langit dan bumi bekerja untuk zat tunggal, maka yang terpenting di sini apa? Tata letak. Ya, tata letak zat, tata letak diri, tata letak benda. Ya. Jarak antara benda. Ya, tata letak benda atau jarak antara benda, antara makhluk. Itulah yang berfungsi untuk menegakkan zat tunggal, menyempurnakan zat tunggal. Itu dia. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, itu tata letak dirinya tepat. Tata letak diri yang tepat. Ya, manusia yang tata letak dirinya tepat. Ya, itu adalah sebagai pasak. Itu ya. Ya. Sebagai pijakan atau pegangan untuk mendorong tumbuhnya zat tunggal, berdirinya zat tunggal, nyatanya zat tunggal menjadi manusia. Untuk itu, kenampakannya. Ya. Kalau saya berbicara tentang masalah ini, kadang-kadang bulu kuduk saya berdiri ini. Yang bisa memahami pelajaran ini tentu orang-orang yang berilmu tinggi. Kalau orang biasa sulit ini memahami ini. Kan nampak. Jadi zat tunggal itu manusia. Ya, manusia laki-laki, tapi dalam bentuk satu titik. Di dalam dirinya itu melekat ilmu. Atau ilmu itu disebut Allah. Jadi zat tunggal itu dia mengikuti ilmunya sendiri. Artinya dia berpegang kepada ilmunya sendiri, dia berpegang kepada Allah. Itu artinya. Selama dia hidup, selama dia berjalan, selama itu dia berpegang kepada Allah, kepada ilmunya sendiri. Atau ya, kalau dia melepaskan ilmunya, tidak mempergunakan ilmunya, fitrahnya dia jatuh. Jadi zat tunggal itu dia terikat dengan ilmu, terikat dengan Allah. Atau langit dan bumi, manusia datang dari zat tunggal. Ya, maka
langit dan bumi serta manusia juga harus berpegang kepada Allah. Sebagaimana zat tunggal berpegang kepada Allah. Ilmunya sendiri sama. Itu. Jadi zat tunggal itu dia berpegang kepada ilmunya sendiri. Itu sama artinya dia bertuhankan kepada ilmunya sendiri, fitrahnya sendiri, jalannya sendiri. Itu Tuhannya. Itu disebut Allah. Kan nampak. Kaji ini kalau diurai sedikit demi sedikit tentu terbongkar juga ini. Terang benderang juga. Itu deh. Jadi zat tunggal itu setitik zat. Dia manusia. Tetapi sebagai zat tunggal, dia belum sempurna. Artinya belum nyata. Kesempurnaan dirinya sebagai zat tunggal itu belum nyata, belum mewujud. Zat tunggal itu zat yang sempurna, tetapi belum nyata, belum mewujud. Apabila dinyatakan, apabila diurai zat tunggal itu, dikembangkan, dinyatakan zat tunggal itu, maka jadilah langit dan bumi, maka jadilah manusia. Itu dia. Zat tunggal itu setitik zat. Zat tunggal itu manusia, tetapi dalam ukuran setitik zat. Dia ingin menyatakan diri, menyempurnakan diri. Dia ingin menyempurnakan dirinya. Kalau dia ingin menyempurnakan dirinya, ya tentu dia mewujud, nyata, menjadi manusia. Jadi sempurnanya zat tunggal itu dia jadi manusia itu. Manusia nyata. Arahnya ke sana. Selama dia berusaha menyempurnakan dirinya, maka selama itu dari dirinya keluarlah langit dan bumi. Keluarlah segala sesuatu, terciptalah segala sesuatu. Selama dia berusaha untuk menyatakan diri, menyempurnakan diri. Sehingga dikatakan penciptaan langit dan bumi itu ada kaitannya dengan manusia. Manusia itu zat tunggal itu. Proses penciptaan langit dan bumi, proses itu berkait-kait dengan diri manusia. Manusia itu zat tunggal itu. Jadi zat tunggal itu kalau dia ingin mengkasarkan diri, menyatakan diri, dia membutuhkan langit dan bumi untuk mengkasarkan dirinya. Zat tunggal itu kan zat halus. Zat nyata tapi halus. Zat tunggal itu. Apabila dia ingin mengkasarkan dirinya, dia membutuhkan langit dan bumi. Langit dan bumi ini kan zatnya kasar ini. Sementara zat tunggal itu halus. Hubungan antara zat yang halus dengan zat kasar itu menghidupkan zat halus, mengangkat zat halus. Sehingga zat halus itu menjadi nyata. Itu dia. Seperti roh, bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa roh. Itu kan zat halus, tubuhnya itu zat halus. Hubungan mereka dengan alam nyata, zat kasar, hubungan itu mengangkat dirinya, menegakkan dirinya, membawa dirinya menjadi manusia. Manusia nyata. Sama dengan itu. Jadi bangsa malaikat, bangsa jin membutuhkan alam nyata, alam kasar, zat kasar untuk mengangkat jiwa raganya.
untuk menyatakannya. Untuk mewujudkannya menjadi manusia nyata. Itu membutuhkan zat kasar. Zat tunggal seperti itu. Zat tunggal itu zat halus. Untuk mengangkat dirinya, menyatakan dirinya, mengkasarkan dirinya sehingga jadi manusia nyata, dia membutuhkan langit dan bumi. Itu dia. Setelah langit dan bumi tercipta, maka hubungan zat tunggal, zat halus dengan zat kasar alam nyata, itulah yang mengkasarkan zat tunggal itu menjadi manusia. Jadilah manusia pertama Adam. Atau Nabi Adam. Ya. Nabi Adam itu sebenarnya itu wujud zat tunggal. Ya. Nabi Adam itu zat tunggal yang turun jadi manusia. Tetapi itu baru kulitnya baru. Kulitnya itu. Ada dari tubuh Adam, di dalam tubuh Adam ya, itu terbentuk roh, zat halus. Roh itulah yang menjadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu itu zat tunggal itu. Ya, zat tunggal yang turun jadi manusia. Itu kan cerita ini kan berkait-kait. Itu ya. Benar. Susah untuk mendudukkan cerita ini ya. Jadi Nabi Adam itu zat tunggal itu mewujud menjadi manusia, turun menjadi manusia. Tapi itu kulit baru itu, jasadnya itu. Roh Adam itu keluar. Roh Adam itu berlapis-lapis. Roh Adam, dari roh Adam itu, dengan roh Adam itu diciptakan jin pertama. Diciptakan malaikat pertama. Malaikat pertama itulah kebenaran itu, ilmu itu melekat pada diri malaikat. Malaikat itu zatnya lebih halus dari jin. Adam itu tubuhnya itu zatnya kasar. Jin itu tubuhnya itu zatnya halus. Tapi malaikat tubuhnya lebih halus lagi zatnya. Sehingga kebenaran melekat pada dirinya. Jadi Jibril itu, malaikat Jibril adalah kebenaran, orang benar. Kebenaran itulah yang dia bawa dari zat tunggal. Ilmu zat tunggal itu terbawa, melekat pada diri malaikat Jibril. Jibril adalah malaikat yang memiliki pengetahuan yang luas, yang tinggi. Jibril adalah orang yang menyampaikan Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah. Ilmu pengetahuan itu tersimpan di dalam diri Jibril itu, melekat. Jibril lah yang mengetahui kandungan Al-Quran yang sebenarnya. Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran itu terpegang di tangan Jibril. Yang dia sampaikan kepada Muhammad Rasulullah itu kulit. Al-Quran kulit, bukan isi. Isinya itu terpegang di tangan Jibril. Melekat pada dirinya. Nampak? Jibril itu zat tunggal itu. Kebenaran diri Jibril, maka Jibril, kebenaran dirinya itu menyatakan dirinya. Tubuhnya makin lama makin padat, makin berisi. Akhirnya tubuhnya pecah.
tubuhnya makin lama makin padat, makin berisi, makin berat, akhirnya jatuh, pecah. Maka dirinya terurai. Dan masuklah dia ke dalam hubungan antara dua orang manusia, laki-laki perempuan. Dia masuk ke situ. Menjadi anak manusia, menjelma. Bukan menjelma ya. Tapi tumbuh jadi anak manusia. Yang dilahirkan oleh dua orang laki-laki perempuan. Tidak. Nah, itu. Kan nampak itu. Jadi Jibril itu menghilang beberapa tahun. Menghilang dia. Kemudian dia terurai. Itu kebenaran jiwa raga Jibril yang sudah masak sempurna, ya, yang memberatkan dirinya, ya, yang membuat tubuhnya berat, padat, akhirnya jatuh, pecah, terurai. Maka dia masuk dalam hubungan dua orang manusia, laki-laki perempuan. Maka dia lahir di situ sebagai anak manusia. Namanya bukan Jibril lagi. Tentu namanya pemberian dari orang tua. Tidak ada yang tahu. Proses ini tidak ada yang tahu. Itu manusia yang lahir itu Jibril itu. Itu zat tunggal. Jadi zat tunggal itu sudah hadir sebagai manusia di atas permukaan bumi. Sudah hadir. Itu kenapa? Langit dan bumi itu terikat dengan zat tunggal. Proses kehidupan langit dan bumi, proses kehidupan manusia, itu ada kaitannya dengan zat tunggal yang sudah jadi manusia. Sudah turun jadi manusia. Ada. Nampak? Jadi kebenaran itu terpegang oleh manusia. Zat tunggal yang sudah jadi manusia, kebenaran, jalan yang lurus terpegang pada dirinya. Artinya dia adalah kebenaran. Ikuti jalanku. Itu zat tunggal itu. Perjalanan zat tunggal yang sudah jadi manusia, perjalanannya itu mengarah ke surga, menuju ke surga, tidak berbelok-belok, lurus ke surga. Itu zat tunggal yang sudah turun jadi manusia, dialah satu-satunya manusia yang jalannya lurus ke surga. Siapa saja yang mengikuti dirinya, itu semuanya masuk surga. Dan siapa yang tidak mengikuti dirinya, jalannya, itu tidak masuk surga. Itu hukumnya. Ada. Ini kaji ini kan tidak sembarangan ini, dengan ilmu. Jadi kalau saya mengaji seperti ini, saya membutuhkan orang-orang yang berilmu tinggi. Karena untuk memahami kaji ini tentu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Berpengalaman dalam berpikir. Sudah terbiasa dia berpikir, mengaji, mempelajari, meneliti. Itu yang dibutuhkan, dijadikan sebagai saksi atas kaji ini. Apakah kaji ini benar atau salah kaji ini. Itu dibutuhkan itu. Kenapa? Jadi kalau kaji ini diturunkan kepada sembarangan orang, tidak mengerti dia.
Ada deh. Ada. Ya. Jadi keselamatan manusia, masuknya seorang manusia ke dalam surga, itu ada hubungannya dengan zat tunggal. Zat tunggal yang sudah turun jadi manusia, ada hubungannya. Itu. Itu dia. Ya. Hukum-hukumnya seperti itu. Jadi ini sangat erat hubungannya dengan tata letak. Nah, ya. Tata letak. Ya, zat tunggal itulah yang dijadikan raja. Zat tunggal yang sudah jadi manusia, dialah yang diangkat jadi raja, pemimpin, penguasa, menjadi khalifah di atas permukaan bumi. Nah, dia orangnya. Atau dialah yang turun di akhir zaman atau di hari akhirat. Nah, semuanya mengikutinya. Nah, akan nampak. Ya. Sama seperti pemimpin, presiden. Ya. Ya, contohnya saya adalah seorang presiden. Yang duduk di sebelah kanan saya siapa? Misalkan saja wakil presiden. Nah, yang duduk di sebelah kiri saya? Atau yang duduk di belakang saya? Itu diatur tempat duduk itu. Atau ya, tata letak itu diatur mengelilingi zat tunggal yang sudah jadi manusia. Itu tata letak itu diatur untuk mendorong tegaknya zat tunggal itu manusia itu. Itu seperti presiden, ya. Nah, ya, setiap anggota, nah, itu tata letaknya, tempat duduknya itu diatur itu untuk mendorong kedudukan presiden, supaya presiden itu tidak jatuh kedudukannya. Tempat duduk para anggota, ya, menteri, gubernur, wali kota, semuanya tempat duduknya diatur. Nah, itu untuk menjaga tempat duduk presiden ini, kedudukan seorang presiden, untuk menjaga itu, ya, supaya dia tidak runtuh, tidak jatuh. Nah, itu diatur tempat duduk itu, tata letak itu disusun. Nah, itu artinya itu sama dengan meluruskan diri dengan presiden, sama seperti itu. Begitu pula manusia dengan zat tunggal. Manusia dengan zat tunggal yang sudah turun jadi manusia. Segala sesuatu meluruskan diri dengan manusia itu. Zat tunggal yang sudah jadi manusia, semuanya meluruskan diri dengan dia. Apakah pembangunan, bintang-bintang, bulan, makhluk, seluruh manusia, itu meluruskan diri dengan zat tunggal atau mengatur tata letak diri sehingga tidak mengganggu zat tunggal, tidak merusak, tidak menjatuhkan zat tunggal yang sudah turun jadi manusia. Itu diatur tata letak. Itu artinya mereka bekerja untuk mendorong, untuk menegakkan zat tunggal yang sudah jadi manusia. Jadi aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Itu sama seperti itu. Bekerja untukku. Sama seperti itu. Nah, jadi kaji ini kan mungkin bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu tinggi.
Ya. Atau ilmunya luas. Ya. Kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan pelajaran ini, tentu sulit untuk memahami. Itu deh. Akan nampak. Jadi itu prosesnya. Ya. Zat tunggal itu manusia. Dia itulah yang turun ke bumi. Jadi manusia. Di akhir zaman atau di hari akhirat. Dialah yang akan menyelesaikan urusan. Dia itulah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Kan itu sebenarnya. Tapi manusia tidak memahami. Tidak mengetahui persoalan ini. Itu. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak tahu persoalan ini. Itu ya saya sendiri yang tahu. Karena ini pelajaran saya, kaji saya. Karena itu jalan saya. Itu deh. Ya, akan nampak dah. Ya. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami ya. Ya, kaji ini tentu harus dibicarakan ini. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, yang terang benderang. Ini ya, benar. Ya. Jadi bagi saya tentu untuk menyampaikan kaji ini kadang-kadang kesulitan ya. Ya, karena orang yang mendengarnya itu bagaimana? Kalau ilmu pengetahuannya sedikit, tentu sulit dia memahami. Kalau ilmu pengetahuannya luas, tinggi, mungkin dia bisa memahami. Ya. Tentu untuk menyampaikan kaji ini, pelajarannya ya susah juga. Kaji ini ya hanya ada satu-satunya ya di sini. Nah, kaji ini belum pernah dibicarakan. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Kaji ini keluar dari mulut saya sendiri. Ada. Saya bisa memberikan bukti-bukti dan cuman pemahaman manusia apakah sudah sampai ya? Siapa saya sebenarnya itu ada kaitannya dengan zat tunggal. Ada kaitannya. Itu dia. Ada hubungannya. Itu kalau dibongkar ya, kalau dikaji itu. Nah, itu kenalilah dirimu maka engkau akan mengenal ya proses itu. Nah, itu tentu kita memberikan bukti. Bukti itu melekat di langit dan di bumi. Ya. Nah, tentu itu yang harus dijelaskan, itu bukti-bukti. Nah, di mana zat tunggal itu turun, menjelma menjadi manusia, mewujud menjadi manusia, di mana dia turun. Di daerah mana, itu bukti. Benar. Itu. Ya. Kenapa dia turun di daerah itu? Apa dasar hukumnya? Nah, itu macam-macam perhitungannya. Semuanya tentu dalam perhitungan, dalam kaji. Itu dia. Jadi itu yang akan saya jelaskan itu. Ya memang berat ini. Ya.
Orang mengatakan kaji Isa berat, ya berat. Tapi kaji harus disampaikan. Harus dijelaskan. Bagaimana lagi? Itu. Itu dia. Benar. Nah, kan bisa ikuti saja jalan saya. Ya. Untuk menyampaikan kaji ini. Tidak ada jalan lain. Nah, itu dah. Nah, kan nampak. Ya. 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 Nah, jadi zat tunggal itu adalah manusia. Dan dia sudah turun. Sudah berada di atas permukaan bumi. Ada. Ya. Untuk menyelesaikan urusan. Nah, itu dia. Apakah manusia percaya atau tidak? Nah, tentu manusia harus mempelajari, meneliti, mengkaji semuanya. Nah, jadi demikian supaya kita perhatikan, kita pelajari, kita pikirkan, supaya menjadi jelas dan terang. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.